kemarin kan kita ngomongin city value itu kan ya. Nah iya benar banget. Sampai pulang ke rumah tuh yang nge-WA masih banyak aja soal city value terus-terusan. Iya, karena banyak banget yang kayak ini city-nya tinggi kok nggak apa-apa kan, Betul. masih ngotot gitu loh Kak. Aduh. Udah gitu kan yang masih bolak-balik PCR masih banyak. Berarti Iya. kan terus keluar lagi tiba-tiba terus city aku lagi kok gini deh. Kalau masih kayaknya bingung, lihat aja langsung tayangan ulang yang kemarin tuh Iya, yang ngomongin bener city banget. value sama Omicron. Bener Jadi banget di bisa YouTube-nya lebih jelas. TVRI kan maksudnya kan. Iya. Langsung semua ada tuh, semua episode juga masuk situ semuanya. Nah, yang pokoknya ketinggalan nonton aja deh gampang. Iya, yang gitu nggak ya. ada di sana cuma rekaman pas aku nyanyi. Nggak ada. Ya deh, emang Karena emang nggak pernah rekaman dia. Ah. Iya begitu. Kak, jadi nggak sih kakak besanan? Oh iya. Jadi dong, Iya, udah iya, kesian ngerti. banget kucing yang cowok di rumah. Iya di rumah tuh kucingnya sih bener aku agak ragu Kak. Itu betina apa jantan? Tapi sih kalau di tanggal tertentu suka galak. Kayaknya PMS. Yeay, enak Gitu aja. ya? Kan bisa dilihat kalau Oh kucing iya sih, mah. kayaknya sih perempuan sih kayaknya, betina kayaknya. Kan Persia juga kan. Iya, pokoknya pesek banget lah. Udah deh pokoknya kita besanan aja ya. Iya deh, boleh deh. Kapan Nanti kita- lagi lah, kalau anak Iya. kan nggak mungkin, udah Iya, kejauhan. makanya. Pagi. Waduh, ceria banget hari ini kayaknya nih. Tadi denger-denger mau besanan. Iya, kita mau besanan. Job, win job. Ada job, ternyata kita dapat job lagi nih. Iya dong. Kalau mau besanan, kalau butuh MC, penyanyi dangdut, saya bisa. Oh ya Dan oke. jidor palang pintu ada Bu Dokter. Palang pintu tol maksudnya. Bukan. Oh gaya Betawi Kalau ya iya. maksudnya. Yang Betawi. Kalau butuh tenda, rias pengantin, saya juga bisa. Tapi jangan tenda camping, sempitan. Tenda Penghulu gede. segala macam ada. Ada. Padahal Kok siap kita paketan kok. Permasalahannya cuma satu. Apa dong? Yang mau dinikahin nih, mau dikawinin kucing. bukan orang. Kucing. Iya. Itu kucing yang kalau dikawinin penghulunya siapa? Ih. Kucing kalau kawin kagak pakai ijab kabul, langsung gas. Oh, iya? Iya, langsung gas aja. Oh jadi yang mau besanan bukannya orang kucing Kan loh? Dika punya kucing Persia, aku punya kucing Persia supaya anaknya ntar Persia juga gitu. Bener. Aku juga punya kucing. Kucing Gimana? apa? Kucing Persia campur kucing kampung. Oh jadinya apa tuh? Kucing garong. Soalnya persipung ya, persipung. Iya. Gak apa-apa sih sebenarnya sih boleh-boleh aja. Ini juga masih dilihat dulu. Nggak tahu dia ntar minat nggak sama kucingnya. Kan belum tentu cakep kucingnya, belum Biasanya tentu. Coba kirim foto dulu, nanti biar dinilai ya. Kita Oh kasih jadi lihat kayak sama main kucingnya. aplikasi ya? Iya, Ya. itu mulai ngaco kan. Ya emang ntar pokoknya besok-besok kalau memang mau ikutan boleh juga. Boleh Kita ya, Dok? kawinin aja. Kalau perempuan boleh. Aku punya Iya. 2 laki-laki kucingnya. Aku bingung itu perempuan apa laki-laki atau kucing ya? Ih, Diintip ada aja lagi dikit. sini. Oh, iya, iya. Diintip roknya. Pakai roknya. Oh iya. Oke ya. Ya udah deh. Jangan lupa hari ini tamu kita itu bawa binatang peliharaan, bawa kucing. Oh, kucing. Bawa kucing. jadi tolong- Kalau saya ntar bawa kucing, nih bawa kobra aja dong. Itu minggu Emang depan. Bruno sepetualang. Iya. Minggu depan ada yang bawa kobra. Tapi Bruno nggak bisa sendirian. Boyan bantuin berarti. Hari Oh, ini ya. senang dong kalau masalah. Tunggu di kucing depan saya ya, bisa. dua-duaan Oke. ya. Sip Siap. dong. Oke, sebentar kita sapa dulu nih Kak. Oke Kalau gitu ya. saya permisi ke Iya, tempat kerja boleh, masing-masing. boleh, ya. boleh, Makasih ya, boleh. Dok. Oke. Baik, halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, kita doain semuanya sehat terus karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini nih agak beda nih Kak dari Yes. sebelum-sebelumnya. Ah. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik tentang kesehatan, bukan kesehatan manusia, tapi kesehatan makhluk gaib. Oh, bukan juga. Bukan. Kesehatan hewan. Anak bulu atau anabul, tapi ternyata berhubungan juga sama manusia dong. Ya, Kenapa? pasti. Karena pertanyaan yang udah masuk lewat Instagram, kebanyakan nanyanya gini, kalau kucing sakit, Ya. saya bisa kena nggak? Nah, itu dia. Apalagi sekarang musim COVID, ya Bener nggak banget. sih? Banyak banget yang nanya, Dok mungkin nggak sih kucing saya kena COVID? Apalagi kalau misalnya memang suka keluyuran gitu kucingnya, suka ngopi-ngopi gitu kan. nggak Nggak ngopi-ngopi. mungkin. Takutnya nanti kucingnya bawa COVID ke rumah gitu. Bisa Tuh, nggak sih itu kayak satu. gitu? Yang kedua juga kalau yang punya balita biasanya nempel banget nih sama Nah. kucingnya. Nah, kalau nempel banget sama dibawa tidur barengan, itu bahaya nggak sih sebetulnya? Nah, bener Kan kalau banget. kucing banyak yang berkutu. Ya, itu itu dia. kutunya bisa pindah nggak tuh kira-kira? Ada kutu, ada jamur. Nanti kita bahas. Yang bener pasti banget. kalau ada pertanyaan bisa dong telepon ke kita. Yes. Berapa? Yang di Jakarta di 574-3476. Kalau di luar Jakarta pakai 021-574-3478. Atau bisa juga lewat Instagram. Tinggal diketik tuh pertanyaannya dan mention @halodokter_tvri. Enaknya di Halo Dokter itu bisa halo-halo sama Halo-halo. dokternya ya. Iya, bener kita banget. jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Iya pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter. Masih mau membahas mengenai kesehatan anabul anak bulu. Yes, Nah, bener banget. Kenapa mesti ngebahas kesehatan? Karena sehat itu asik. asik. Nah,
Kita lagi, yes. Ini Pas nih, dia. oh pas. Hai halo, dok. Papa sini papa, kenalin ini papa aku. Oh, Papa. Papa dari Papa mana Widodo. Papa silakan duduk papa. Namanya Pak Dokter Setio Widodo, enak aja dia main papa-papa. Pemain Silakan, bola dong, Dok, Widodo silakan, mah. Dok, Ini silakan, papa Dok. aku, nggak nyangka kan papa aku dokter dok. Tahu dari mana? Ya kan? Karena papa kan dokter apa dok? Hewan. Ngomong hewannya jadi ke saya Iya. dong. Iya. Refleks, mohon maaf. Iya, jadi ini selama ini papa saya tuh dokter. Oh, Jadi saya kalau berpisah sama papa saya gini, papa dadah. oh iya, garong ya. Iya. Gak gitu-gitu amat kali, Ya meong udah papa gitu duduk ya. yang nyaman ya pak ya. Oke, Saya siap. permisi dulu ya pak. Gimana pak real kita? Pantesan dari kemarin gitu gini. Jadi gimana? Nggak bisa berkiti-kiti. Apa berkiti-kiti kan? Kucing maksudnya. Iya, iya, Dok, ini pertanyaan yang paling banyak masuk berhubungan sama masalah yang kita mau bahas ini adalah tadi yang ketakutan. Bisa nggak sih kalau memang kemudian si kucingnya sakit atau berarti kucingnya kena COVID gitu Nah, ya. itu dia. Terus kena Nular. ke anggota keluarga. Iya, sebenarnya istilah COVID itu khusus untuk manusia. Oh, dia nggak ke kucing? Istilah, Nggak ke istilah, binatang nama, peliharaan. nama Oh, COVID resmi di WHO itu khusus manusia. manusia. Nah, kalau untuk kucing punya penyakit sendiri, sudah amat sangat lama, penyebabnya sama, variannya berbeda. Oh, baik. Jadi kalau kucing dites oleh dokter tiba-tiba ada judul corona positif, itu bukan Bukannya coronanya COVID. manusia. Oh ya ampun. Kan gini loh Di dok, anjing sempet juga sama, ada. Jadi hewan-hewan memiliki juga sama. Karena si virusnya- corona tapi corona buat Iya. mereka Karena khusus. corona itu kan banyak ya dok ya. dan jenisnya tidak ya. menular Iya. dari kucing ke manusia. Oh, tidak menular. Tapi kalau penelitian dari manusia ke kucing bisa. Bisa. Oh. Tapi kan, skalanya dibedakan, skala tertular dengan skala yang eksperimen. kan gini ya dok, sempat ada kabar gitu ya di mana-mana gitu ya dok ya, Iya. bahwa ada satu harimau Iya. kena COVID. Iya. Gara-gara itu kan kalau harimau sama kucing satu keluarga kan, Iya, langsung tuh benar. stres semua tuh. Iya. Jangan deket-deket nanti lompat katanya Betul, gitu si COVID-nya. Betul. Berarti tidak ya dok ya? Tidak, Nah pemirsa ini langsung dijawab ya bahwa cerita bahwa COVID itu nggak menular dari kucing kita. Mereka Iya. punya corona sendiri lah Iya, pokoknya ya kan, betul. virus corona ini banyak Betul banget sekali, nih ya. betul gitu. sekali, ya. Tapi dok maaf, yang corona yang ada di hewan itu bisa nggak menyebabkan masalah kesehatan di manusia? Apapun Tidak. itu, bukan COVID tapi yang lain gitu? Tidak. Oh nggak Tidak, bisa tidak, sama tidak, sekali? Tidak sama Artinya sekali. kalaupun yang tadi Kalula bilang yang soal hewan di kebun binatang ya waktu itu ya? Harimau itu. Harimau Iya, di kebun binatang ada positif, itu nggak masalah ya kalau kita Tidak, dekati tidak ya? masalah. Ya seperti kasus beberapa waktu yang lalu ternyata ramai seolah-olah deketan itu menjadi kena. Itu kan sebenarnya ada semacam cross reaction ya. Reaksi silang. reaksi silang. Karena coronanya sih kecil banget. Proteinnya juga kecil banget. Terus mirip. Nah ketika mirip itulah terjadi dites Iya, positif. Seolah, si iya, iya. corona ini keluarnya Tapi- keluarga besar Keluarga besar masalahnya. Belum ada jaminan Betul-betul cross. berkomunikasi yang sifatnya menular langsung. Bersilang. Oke, Iya, dok. iya. Kalau COVID, corona udah jelas nih Iya, dok ya. Tapi iya. kalau ada nggak sih penyakit lain yang kemudian bisa lompat dari binatang peliharaan kita? Ya ada yang sangat banyak dijadikan pegangan para dokter kandungan misalkan dokter manusia. toksoplasma Itu ya. toksoplasma. Toksoplasmosis. Sebenarnya nggak usah ditakuti. Ketakutannya berlebihan. Mungkin ya sisi lain ya haknya dokter kandungan manusia ya. Tapi pada kucing itu hal yang biasa. Gimana dok? Gimana dok? Kalau haknya dokter hewan, maksudnya dokter hewan Ya ngomongnya gimana dokter dok? hewan kan harus menengahi kejelasannya terlebih dahulu bahwa Maksudnya? tokso pada kucing itu memang habitatnya. Oke, Oh, memang oke. ada di situ Iya, ya? memang Tapi ada dia di situ. menularkan ke kita nggak? Tidak langsung melalui kotorannya. Nah, Oh, dengan kata-kata oke. melalui kotorannya otomatis higienis harus dipegang. Jadi selama cuma sekedar elus-elus doang itu nggak bakal kena tokso ya? Jadi kalau habis ngelus-ngelus kita terus kemudian ada hidangan di atas meja langsung tanpa cuci tangan makan peluangnya tinggi kena. Oh, baik. Tapi kalau kita Mbak bersih Lula nih ya. hobinya misalkan suka ada steak setengah mateng, Oh iya. sate kambing setengah mateng, mateng. kosong nggak suka. Dia kadang-kadang cuma tusukannya doang yang doyan dok. Potensinya lebih gede dibanding dari kucing langsung kepada manusia. Jadi apa? Di luar kucing itu pintu-pintu Pemirsa masuknya kita tinggi. ulang lagi nih pemirsa. Jadi Iya. yang ketakutan sama toksoplasma dari Iya. kucing sebetulnya tuh makan daging yang setengah Setengah matang. Iya, matang. yang tidak ada urusannya dengan kucing. Lebih Kita alhamdulillah tinggi tidak makan kemungkinannya. kucing kan ya kita. Iya. Oh iya, iya. Kita iya. tidak makan kucing itu Iya. yang utama. Oh, Sehingga ada varian lain di tempat lain yang datang ke manusia melalui suka lalapan mentah enggak? Suka. Nah, Itu bisa, toksoplasma juga. lah kan di kebun kucing liar banyak. Buang air Buang di situ kotoran. gitu ya. Kemudian sayuran diambil, dilalap dalam posisi mentah.
Siapa yang dosa, kucing atau orang? Ya, yang makan yang salah ya kalau kayak Itu gitu. juga. Oke, Oke, Dok. oke, Tapi oke. mungkin ada yang ingin ditampilkan, Dok? Mungkin? Oh, ya sebenarnya hanya penjelasan saja dari Oke. obrolan ini. Bagaimana kita hati-hati merawat kucing. Apa yang diperhatikan tadi dalam obrolan kita tadi kan posisinya kucing itu mencakar atau tidak? Tidak. Oke. Kucing Tapi itu, tercakar tuh Dok, kucing itu berdarah-darah. mencengkeram, kemudian kita tarik. Ah iya betul. Yang salah siapa? Ya, kita Oh, oke, tarik. berarti yang salah kita terus, Dok, ya berarti ya, bukan Ya, kucingnya jadi gimana? ya? Jadi Ya. kita ulang. Iya, Jadi iya, iya, betul. Dia Logikanya begitu. dia itu mencengkeram. Ya. Kita tarik Ya. jadi kecakar, kita Iya. yang salah. Iya, Kalau betul. kita nggak tarik kan Iya. dicengkeram tapi Makanya Dok. jangan sering-sering nyalain kucing. Tapi Dok, niat dia mencengkeram biasanya apakah Kan untuk... dia karnivor, dia itu kan memangsa. Selalu mencari mangsa dengan cara Kalau kita diemin kita terus nggak diapakan? apa-apa, kecuali kucing agresif. Oh, kalau Oh yang mau nikah kali ya, mau kawin. Iya, Mau kawin. ya, agresif bisa. Mau nikah lupa, mau Aduh, kawin, mau kawin. Agnes dong mau nikah. Kucing itu secara alami 85% itu agresif. Oh. Agresif yang paling nihil adalah agresif yang manja. Oh iya, yang manja Oke, sih, manja Bercanda sebenarnya. tiba-tiba Manja. gigit. Iya. Itu manja. Oh itu bukan karena dia kurang Belum, ajar ya hanya Dok kita, ya? hanya kita Kurang kaget. ajar. Hanya kita kaget, kok kamu nyakar? Nggak ada Iya kucing sih, nyakar. betul. oke. Ih dokter kok tahu banget sih Dok? Ih bener loh Kan Dok. dokter hewan, Iya, Kak, bener, ya bener, wajar bener, dong dokter. tahu. Saya hewan. Ih, betul. Iya, dokter hewan. Dokter, betul banget tuh. Jadi kita kan sayang-sayang udah kan kalau yang di teman saya udah disayang-sayang kok kurang ajar malah gigit gitu. Padahal Iya. enggak ya, saking dia gemes. Kita memanipulasi masalahnya. Dan itu nggak boleh. Oke. Kan kita sayang-sayang kan. Iya, berlebihan. Sehingga dia Oh. berbalik terangsang untuk menolak. Tapi Dok dia kadang-kadang dinempel-nempel ke saya Iya. tuh minta disayang-sayang. Iya. Itu terus gimana? Ya kalau kita berlebihan juga menyayanginya, dia berbalik. Ada batas maksimal untuk Kok jadi dia. repot ya si kucing ini. Iya, Jadi sama maunya kayak gimana manusia juga, ya? Kak, nggak boleh. Terlalu sayang tuh nggak boleh. Mbak Lula kalau di luar negeri, di negara maju itu berlebihan memanipulasi kucing dengan cara gemes, itu dihukum. Wow. Denda $40. Oh, Tuh ada kan, ya? makanya kalau sayang sama orang juga Jangan terlalu berlebihan. Pokoknya sayang aja Jadi gitu contoh ya. dari kucing ke orang jangan berlebihan ya. Iya, benar-benar. Tapi Dok, boleh Dok kalau ada memang yang Siap, ingin siap, disampaikan? oke. Boleh Mohon dong izin, Dok. Jon. Iya, Sama lebih itu loh jelas Dok lagi yang nggak? bergetan sama kutu loh Dok Ya. kutunya. Nah, itu juga. Kucing, anjing kasihan banget ya kalau udah Ya. kutuan. Ras kucing itu ada 151 kalau kita ingin berkenalan. Wow. ya. Ih, banyak Memelihara banget. yang mana punya kita, yang mana monggo dipilih. Wah, olahraga tuh kucingnya. Nah, nama latinnya tentu saja bisa Felis domesticus, Felis catus, nama istilah kedokteran, istilah ilmiahnya. Iya. Di Indonesia itu tidak ada yang terdaftar di posisi kucing dunia, organisasi kucing dunia. Yang peluang itu ada di Madura. Kucingnya berwarna sedikit abu-abu atau smoky. Itu ada tapi belum didaftarkan, sudah mulai diteliti oleh Jadi kita punya yang asli Indonesia. Asli Indonesia ada di salah satu pulau di Pulau Madura. Ada Tapi di meongnya Jember. masih sama kan Dok? Sama, masih meong. Karena mistis dijadikan ini tidak boleh keluar dari satu pulau. Karena dianggap sebagai sesuatu yang ya, kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Nah, seperti piara kucing hitam itu kepercayaannya Iya, kan iya, kucingnya benar, mistis sekali gitu. Kemudian berat badan merentang lebih mudah dibanding anjing 6 ons sampai 95 kalau kucing relatif sama rentangannya. Iya, Jadi memudahkan kita. Berarti kalau dia di bawah 3,5 apa jadi anggap terlalu kurus? Apa masuk gimana? kategori BCS itu body scoringnya rendah. Oh. Jadi posisi 2 itu rendah. Oh gitu. Kucingnya Perkiraannya stunting sini. berarti ya, Kak? Ya, iya sebenarnya. Dok 13 Tapi kilo nggak tuh ada gede ya istilah. Dok, 13 kilo tuh. 13 gede, kalau Maine Coon kan 13. Ih lucu banget loh Iya, yang iya. besar Maine banget. Coon itu punyanya Ratu Bumibol itu saya waktu ke sana 19 kilo. Wih. Panjang sekali dijadikan pameran. Jadi artinya kucing nyampe 19 kilo tapi individu. Iya, iya. Ras paling bagus dari Maine Coon ada di sana sampai 19 kilo. 19 kilo. oke. Contoh Anak SD. berikutnya adalah, Kayak anak SD. nah ini memelihara kucing memahami perilaku normalnya dia dulu. Kalau akan memelihara itu harus ngerti dulu, jangan kaget-kaget terus nyalah-nyalain. Akhirnya kucing dibuang gara-gara kita salah paham. Betul, nah ini kejadian kesalahpahaman banyak itu. nih. Kemudian kedua memahami sifat agresifnya. Kemudian ketiga tentu saja ini belakangan saja, nanti tidak saya diskusikan. Ini Dok, kalau ngomongin kucing, ini Ya. kucing sama anjing sama atau akan Oh, beda-beda? beda jauh Beda, banget. oh, beda jauh. Anjing bukan karnivor. Hah? Nah, dia makan sayuran suka. Oh gitu, berarti Makan omnivore. Oh sama pantesan dikasih es krim mau, Mau. dikasih apa mau. Ngebir oke. Waduh, Ada nah kucing nggak mulai bisa. kucing. Tapi belum yang mabuk sih Iya. Dok Iya, ya. anjing kobeng nggak Bisa. ada sih. Oke. Nah dikecilin dulu Dok, Dikit- dikecilin. cubit, Dok, cubit. Jangan terlalu agresif Dok. Iya. Waduh, sorry. Oke, di Ya. swipe lagi. Iya. Nah, Nah, ini mengerti apa sih? Menghindari masalah. Something akhirnya kucing ini dibuang. Ya. Kemudian Agak membantu- sensitif memang Ya, ini, Dok. membantu mencegah munculnya agresi. Seperti dielus-elus terlalu berlebihan, dia akan bereaksi balik. oke. Semula seneng, lama-lama tidak.
Oh, ya. gitu. Kemudian membantu komunikasi dengan kucing. Ya, Ada. gimana caranya. tuh dok maksudnya membantu komunikasi? Kita ngobrol gitu dok? Suara kucing harus kita tahu sebagai suara manja atau suara sedang something. Nah ini seru banget nih Kak, tapi kayaknya kita mesti jeda dulu nih. Jadi kalau Ya dia udah, yang dia iya. miau miau yang Jadi miau yang udah ya, betul-betul udah itu beda. ada apa? Oh. Pas kita harus mendengar bahwa ada apa. Tapi Oke. yang harus kita kenali ada suara yang paling membuat dia manja itu suara apa. Ini Dok, ada nanti nih saya sebelum obrolkan. pindah dok, dokter Ya, dulu siap. sebentar kita mesti Ya. jeda sebentar ya dok Ya. ya. Si kucing ini kan kalau anjing tuh pintar banget ya dok. Banyak yang menganggap kucing itu tidak terlalu cerdas. Ya. Nah kucing itu tahu nggak sih dia tuh kalau dipanggil namanya, karena kucing saya di rumah aja kadang-kadang diem aja manteng dipanggil gitu ya. Iya. Nanti kita tanya sebetulnya yang benar tuh seperti apa sih? Benar, dan jangan lupa juga buat yang mau nanya nih, bisa nelpon ke 574-3476 buat yang di Jakarta. Yes. Atau yang di luar Jakarta pakai 021-574-3478. Bisa juga lewat Instagram di @halodoktertvri. Iya, tapi nanti ya segmen 3 Ya, ya. segmen Kita 3. jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter ya. Karena sehat itu asik. Pemirsa masih gemes banget sama yang namanya anak bulu karena ternyata banyak yang kita nggak tahu. Iya. Dan yang paling penting adalah semua yang berhubungan sama mereka, merekanya sehat, kitanya juga harus sehat ya. Yes, benar Kita akan bahas banget. lebih jauh lagi di Halo Dokter. Iya, dan saya melihat nih kayaknya ada yang seru-seru tuh di ujung sana tuh ya. Apa sih yang Ah, seru-seru? kayaknya Bang kucingnya Bruno udah datang nih pemirsa nih. Bang Bruno kayaknya lagi bawa apa tuh koper? Bang Bruno mau keluar negeri? Taruh di depan sini, taruh di depan Taruh sini. mana belanjaan, sini, belanjaan. Tapi dia pusing nggak sih, nggak ya? Ini belanjaannya nih Bu. Pelan. Takut pusing, ntar geger otak dia. Iya, oke. Iya. Terima kasih banyak. Makasih Bang Bruno. Aku kenalin dulu ya Mbak, ini yang pegang-pegang Duluan ya, Bu, ya. kucing ini ya. Pemirsa, Silakan duduk, ya. Iya, adalah Mbak Noni Nata Satwa, Yes. aktivis penyayang binatang. Ya Allah bunyi dia, Iya. sayang. Mungkin lagi demam panggung kali ya. Kucingnya ya. Oke, Mbak Noni dari Nata Satwa ya berarti Mbak ya? Betul. Ini apa nih Mbak? Bisa diceritain nggak apa itu Nata Satwa? Nata Satwa Nusantara itu organisasi non-profit ya, Oke. yang pekerjaannya adalah mengedukasi dan merescue hewan-hewan di jalanan. Menyelamatkan hewan-hewan Iya. liar ya yang memang butuh diselamatkan. Sebelum ngomongin lebih jauh nih Mbak Noni, tadi ada pertanyaan yang belum selesai ya pemirsa ya. Nomor telepon masih terbuka, Instagram masih terbuka. Ke Dokter Setio dulu. Tadi saya menanyakan Dokter Setio, itu sebetulnya kan kalau anjing itu kan orang udah tahu cerdas gitu ya. Yes. Kucing itu sering disebut-sebut tuh on gitu sebetulnya. On. Memang dia tuh memang on, apa ternyata bukan, kitanya aja nggak ngerti gitu. Gimana sih Dok? Kalau tadi yang akan saya sampaikan adalah mengenali suara kucing untuk Ya. tahu nih kucing sedang marah, sedang asing, sedang tidak suka atau memang sedang ingin manja, maka semuanya bisa dilewati dengan baik. Nah, bahwa kucing dianggap cerdas atau tidak cerdas tergantung sebenarnya apa namanya syaraf-syaraf yang ada di otak itu cabangannya banyak. Oke. Sebenarnya kelasnya kucing sendiri sudah dia pun jarak jauh bisa memangsa apa namanya hewan yang akan dimangsa dengan cara mengendap itu kan cerdas berarti. Iya benar. Tapi kalau sama kita misalkan kita panggil namanya, Iya, dia tuh ngerti. kucing itu cinta makanan, tidak cinta majikan. Oh, beda Oh, sama ya anjingnya di situ. ampun, pantesan. Jadi berpindah berapa kali pun kepada majikan baru biasa saja. Nggak setia dia Ya, berarti. makanya Mbak Noni posisinya adalah rescue kucing, sebagiannya dicarikan tuan baru karena mudah sekali dia beradaptasi asal makanannya enak. Oh, Bagi gitu. kucing ya bukan bagi kita. Iya, Taste-nya kucing kan asem. Jadi kalau asemnya suka di situ, dia memorinya akan berkembang akut di situ. Oke, tapi artinya bisa dilatih nggak sih Dok sebenarnya? Kalau anjing kan sering banget dilatih Oh, sama iya. majikannya untuk Iya. misalnya bisa ngapain lah gitu. Kadang bisa guling-guling apa segala Iya. macam. Ada. Kucing bisa nggak sih Ada sebenarnya? bisa, ada sirkus. Di Taman Safari itu kan ada sirkus di mana kucing memerankan diri sebagai salah satu atraksi yang dia diminta Iya, untuk. berarti Itu latihannya cerdas ya lama. sebenarnya. Ini baru loh, saya ngerti betul juga loh pemirsa Iya. di rumah. Jadi saya Iya. kalau manggil kucing saya tuh ya, kan namanya teh gitu ya, karena warnanya orange, tea gitu. Nggak nengok. Iya. Tapi kalau makanannya Kretek-kretek. dikretek-kretekin, Ah, lari iya, dia. iya, Oh, iya. dasar nggak setia memangnya. Cintanya sama makanan. Untuk Oh, cinta ya jangan Tuhan. niru kucing lah. Waduh, iya ya. Mirip-mirip sama manusia juga nih ya. Iya. Tapi Dok, aku Nah, pernah dengar cerita bahwa katanya kalau kucing itu dia bisa menunjukkan ekspresi cinta pada majikannya dengan bawain hewan mati. Iya betul, itu gimana Aku tuh pernah Dok? juga soalnya kucing bawain Dibawain apa kamu? burung Aku mati. dibawain kecoa. Waduh. Ya, gini. Kucing itu sering juga pamer dalam konteks tertentu di mana kita mengenali kucing adalah pamer apa yang dimangsa tapi tidak boleh dimakan. Oh. Yaitu bawa tikus. Hanya dipamerkan bahwa saya sudah Ih, membela. lucu banget. Ada.
Bukan karena dia sayang sama kita. Dia kan karnivor, menangkap, tetapi karena tidak dilatih oleh makanan-makanan liar, dia tidak pernah mau. Kucing tidak pernah keracunan, diracun iya. Oh gitu, Ya keracunan pasti mencium, begitu dia bukan pasti tidak. Oh dia cerdas banget sebetulnya. Sebenarnya ya? masuk kategori cerdas, cuman kita menilainya gara-gara dibandingkan terhadap anjing. Oh iya benar. Sehingga kita menilai, beda-beda cerita lah Iya, ya. sama Pasti. ibu saya punya 17 kucing, dipanggilnya piringnya. Piring ini yang datang itu, piring ini yang datang itu. Gimana caranya kalau tidak dia cerdas? Oh iya. Jadi piring dibunyikan, satu kucing yang datang itu milik dia, berarti memiliki memori. Wow. Ih hebat ya Nah, memang. itu contoh keren saja. ya. Toh Iya, model-model begitu, tidak bisa kita kelaskan. Tapi ingat, mudah sekali kucing itu berpindah majikan tidak masalah. Nggak setia ya? Tenang, nggak setia. Dia nggak inget lagi sama majikan Memori sebelumnya. kerinduan kepada majikan pertama, di mana syaraf olfaktorinya di hidung itu tajam, untuk kucing tidak berlaku. Yang Pada penting anjing- makanannya pada anjing kali dia. berlaku. Siapa tuan yang pertama dia kenali, dialah tuan selamanya. Wah Oke. sedap. Oke. Kalau kucing Mantap, tidak, mantap, kalau mantap. kucing tidak. Iya. Keren. Ini benar-benar ilmu baru yang kita nggak pernah ngerti ya sebetulnya. Bener banget, baru tahu. Mbak Noni cerita Iya. dong. Katanya kamu tuh sering nge-rescue macam-macam, termasuk anjing, kucing doang atau ada yang lain juga? Anjing kucing aja sih, semoga ya jangan ada yang lain. Gue bayangin ular enggak ya Masih kalau banyak, ular enggak ya? Ada laporan banyak ular, apalagi zaman sekarang. Karena Karena langsung dimatiin Pada kan gitu. pada melihara semua ya orang-orang ya lagi tren. saya juga nggak tahu ya bisa ada ular piton besar nyasar ke perumahan gitu kan, itu kan Lagi nyari rumah mungkin dong. iya kayaknya. Tapi Mbak Noni, aku penasaran juga tentang tadi kan merescue, menyelamatkan. Iya. Dari apa sih sebenarnya? Diselamatkan dari apa hewan-hewan ini? Hewan-hewan ini seperti yang kita udah lihat ya, kebanyakan banyak hewan jalanan kan. Iya betul. Iya, benar. Stray. Iya, Stray. stray, kita ya. sebutnya liar ya. Nah itu mereka itu kan sering mengalami kekerasan pastinya. Iya. Bukan KDRT, Dari ini di jalanan. manusia, Iya, iya. iya, Jadi iya, iya. ini contohnya yang saya bawa ini mereka ini yang sudah kita rescue. Ini udah cakep banget Lucu loh banget Mbak. loh. Dan Ini boleh dikeluarin nggak sih Mbak? Boleh. Kakinya cuma 2. Kakinya Dua. cuma 2. Iya, jadi yang ini sepertinya, saya keluarin ya? Iya, boleh. Sepertinya ketabrak kereta. Ya Allah. Jadi kita temuinnya, enak keluar nak. Namanya siapa? Dia nggak tahu namanya tapi. Namanya Casper. Ayo Casper keluar. Kayaknya agak Casper. ragu-ragu ya Caspernya ya. Casper Nggak apa-apa, masih- Casper kita baik kok. Belum kenal dia belum masalahnya. kenal. Ini dua-duanya kakinya cuma 2 atau gimana Mbak? Betul. Oh, ini juga 2? Iya. Oh ya ampun, Oh, ada ini di namanya belakang. Casper. Ini Taro. Hai sayang. Coba kita gendong boleh ya? Boleh. Boleh, hati-hati ya. Iya, iya, iya. Waduh. Dia langsung Ya, cari. mereka tetap normal, tetap sering main, tetap Tapi ya gini nakal. sama manusia juga akrab ya? Akrab. Oh, iya, akrab. iya, iya. Cuma tadi kayak dokter Lula bilang namanya kucing pasti kalau digendong berontak dia pasti refleksnya. Bukannya nyakar katanya, Bukan. dia mencengkeram. Iya, Kita iya. yang salah nih pemirsa, kita yang narik. Sebetulnya kalau kita nggak tarik dia nyantai-nyantai. Ih lucu banget, ini kucing gemes ya. Ih, jadi pada dasarnya mereka ini waktu pas ditemukan pasti nggak secakep ini dong pasti. Pasti. Ini setelah berapa lama Mbak dia udah cakep lagi kayak gini? Ini tahun lalu ya kita rescue-nya di jalanan, kakinya itu masih ada dua-duanya. Oh, tapi luka. Tapi ketekuk, iya. Dia kakinya cacat gitu, ketekuk ya dok ya. Jadi Sembuh sembuh. alami tapi cacat, oke. sembuh sendiri. sehingga Iya. mengganggu. Jadi akhirnya dia nyeret jalannya, akhirnya kita saran dokter untuk diamputasi supaya tidak infeksi. Panggilin Bruno aja deh, dikejar kucingnya, bilangin panggilin Bruno ya. Kasih Bruno makan sama kali, kasih Boyan. makan. Mungkin Coba lapar ya. jangan-jangan. Ini si Casper takutnya lari. Coba dong Bruno mana? Bruno, tolongin dong Bruno. Kita biar masih bisa ngobrol. Mbak, kita pengen tahu dong kalau kayak Natasha kan banyak yang nitip ke saya gini, kalau ada stray cat di tempat kita gitu banyak. Tolong dong si Casper takut hilang. Saya. Ini yang ini Taro. Kan Taro. Dia senang dilepas. Oh iya, nangin dong. Senang ditaruh, namanya juga taruh kan? Taruh di mana nih? Misalkan di kompleks saya gitu ya, kan banyak tuh yang namanya kucing liar. Kan kadang-kadang ada orang yang maaf ya tega gitu, terus ditendang gitu-gitu kan modelnya. Kita kan nggak tega. Sementara kalau kita disuruh melihara kan juga repot. Sebetulnya ada nggak sih kayak tempat penangkaran yang kita bisa bawa kucing tersebut ke sana atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya memang fungsi organisasi seperti kami ini salah satunya adalah menampung hewan jalanan yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai baik. pemilik. Cuma sebenarnya tugas
merawat hewan-hewan di jalanan ini sebenarnya tugas kita semua. Bukan tugas organisasi Bukan cuma saja. Nata Satwa Iya, aja, betul bukan. Dan organisasi lainnya bukan. Tugas pemerintah juga, tugas masyarakat juga. Tapi sejauh ini ada nggak sih Mbak dari pemerintah gitu misalnya yang memang ada programnya kah atau apa gitu misalnya? Iya, ada. ya? Tapi biasanya lebih ke vaksin rabies ya dok ya. Oh, oke. Vaksin rabies, karena kan kucing dan anjing ini kan salah satu hewan penghantar rabies juga. Ada lagi yang bertanya begini, mungkin kita nggak bisa bantu kan kalau tinggal di rumah kita nggak bisa karena barangkali rumahnya terbatas. Bisa nggak sih kita bantu lebih jauh, tapi di perhimpunan yang misalnya kayak Nata Satwa gitu, kita bantu makanan kucingnya Ya, gitu donasi misalkan. kali atau apa gitu ya. Donasi dan lain-lain. Iya. Tapi sekali-sekali main kali ke sana gitu kan ya. Bisa dok. Tadi yang dokter bilang kan banyak komplain dari warga misalnya Betul. di satu perumahan dengan banyak kucing liar dan Iya. lain-lain. Biasanya solusi dari kita adalah kita anjurkan RT setempat untuk urunan yuk 10.000, 20.000 untuk mensteril mereka semua. Di steril supaya nggak Disteril, nambah supaya dong. tidak nambah. Oke. Betul. Kemudian yang Kemudian udah ada gimana Mbak? Yang sudah ada biarkan tetap di situ karena kalau mengevakuasi mereka, memindahkan mereka ke tempat lain itu bukan solusi. Kucing itu dan anjing itu hewan teritorial. Jadi jika mereka pindah tempat itu kosong akan ada kucing baru lagi pasti. Oh Di gitu. situ. Nah kita tahan dulu di Iya, sana ya. betul, Ini Bang. kayaknya Betul. jadi panjang ceritanya karena banyak sekali orang berpikiran ya udah buang aja. Betul. Buang yang ngomongnya gini, buang yang jauh. Ternyata Diasingkan sebenarnya biasanya. ternyata Mbak, ya. nanti kalaupun kita buang nggak mungkin tuh steril, nggak ada sama sekali tuh nggak mungkin. Nggak Akan mungkin. ada yang gantian di Pasti, situ. pasti. Nah terus apa yang harus dikerjakan termasuk ini steril kan mahal. Terus kalau punya kucing liar di komplek kita aja misalkan ada 20, terus gimana ceritanya? Apa kita bisa ngundang dokter Setio? Iya. Nanti ya pemirsa ya. Iya, dan jangan lupa ya, buat yang mau nanya boleh banget nih ya. Ke 574-3476 untuk yang di Jakarta, untuk yang luar Jakarta di 021-574-3478. Atau via Instagram di @halodoktertvri. Jeda sebentar, kita Yes. kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter Karena ya. saat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan tadi Masih. kita lagi ngomongin apa nih Kak barusan ya? Lagi ngomongin soal kucing-kucing yang diselamatkan. Betul, gitu. tadi katanya kalau misalkan kita buang kucing gitu Ya. ya, kemudian nggak ada gunanya juga karena kucing itu sifatnya teritorial. Kalau kita buang yang di tempat kita sekarang, ntar pasti datang lagi. Ada kok penggantinya, yang lain, ada gitu. kucing pengganti. Jadi si stray cat atau kucing liar ini pasti ada di lingkungan. Pasti. Nggak Pasti mungkin ada. steril, nggak ada sama sekali, Nggak nggak mungkin. mungkin. Nggak Oke, tapi yang harus kita kerjakan supaya nggak tambah banyak adalah disterilkan kucingnya. Betul. Yang disterilkan tuh yang perempuannya aja, apa dua-duanya? Kalau saya sih kami menganjurkan semuanya, dua-duanya. Oh gitu. Iya. Kan kalau misalkan cuman yang kalau perempuannya udah nggak bisa hamil kan yang laki juga mau ngapain banyak gaya juga nggak bisa kan? Iya Gimana juga tuh dok? sih ya Gimana sih dok? sebenarnya ya. Saya juga suka agak bingung tuh karena kan kadang-kadang bisa sampai 20 loh dok Ya, itu. pakai perbandingan saja. Yang bagus memang dua-duanya. Kalau banyak jantan, sedikit betina, betina saja diikhlaskan untuk disteril. Oh. Tapi kalau jantannya sedikit, betinanya banyak, ngalah dulu, apalagi biaya tidak memadai dulu sementara, ya udah. Tapi takut barangkali ntar ada tangga sebelah dari Ya, komplek iya, mungkin sebelah. ada dok, ada Mendingan pendatang yang baru. perempuan aja deh kita jagain. Betul. Ya. Wah, ada kucing. telepon. Oh, teleponan datang, silakan dulu. Iya ya, Oke. diangkat dulu ya. Iya, halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Pagi dokter. Pagi. Silakan Pagi. Pak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Kohar di Cilandak Barat, dok. Silahkan Silakan, Pak. pertanyaannya. Ya, silakan Pak Ini, pertanyaannya. saya punya kucing perempuan tapi sudah steril ya. Steril. Steril, Tapi ya. kok nggak bersuara gitu ya? Oh, silent Pak, mungkin masuk nada Sa- gitar sama mungkin Pak. sama Oh, iya. sekali nggak bunyi gitu Pak. Sama sekali nggak berbunyi Pak. Ya? Sama sekali nggak bunyi gitu, apa nggak bisa bunyi? Saya udah di steril nih. Iya.
Tapi kucingnya kok nggak bersuara, ya nggak ada suaranya, susah banget gitu. Setelah disteril Pak maksudnya? Setelah disteril jadi... Akibat dari steril itu, Dok. Oh. Jauh juga sih Pak, kan steril di bawah ya Pak ya, pita suara di atas. Coba kita tanyakan sama Dokter Oke, Setio makasih ya Pak Oke, pertanyaannya Pak makasih ya. buat pertanyaannya. Gimana Dok, mungkin nggak disteril jadi bisu? Ya, makasih. Makasih. Ya, makasih, Pak. Di steril jadi bisu atau di steril jadi kalem? Iya, kalau enggak karena ada sifat agresif. Disteril itu hanya mengurangi tingkatan gangguan lingkungan dengan musim-musim kawin itu. Nah, terus Ya. kalau dia jadi bisu ini? Tidak ada hubungannya. Tampaknya sakit sih. Tampaknya Oh, sakit. berarti memang Karena ada tempatnya sesuatu jauh di pita suara. dan obat bius pun tidak juga mengganggu pita suara dan selama saya bekerja praktek hampir 40 tahun tidak ada. Jadi kemungkinan pertama adalah sakit Pak. Sakit terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak sakit, orang lari-larian kucingnya misalkan, nah itu kenapa Dok? Kalau dia tiba-tiba mogok ngomong? Mogok ngehong. Mogok ketakutan luar biasa. Ketakutan. Tidak senang dengan lingkungan ada. Oh, jadi barangkali dia trauma nih Iya. waktu kemudian disterilkan Makanya tadi. kenali suara kucing. Nah. Kalau memang dari kecil tidak bersuara, ya jangan karena disteril disuruh bersuara, keliru lagi. Oh, Ya sudah tidak memiliki pita suara yang tipis ya, kan getar. Iya. Nah, ada pita suara kan tebal, akhirnya meongnya parau. Oke. Oh, itu cong banget iya, gitu ya. itu harus dikenali bahwa oh kucingku tipologi meong dikit, tidak meong sama sekali nggak apa-apa, bukan bisu. Oke, mungkin memang pendiam aja Dok. ya? Memang Tapi pendiam. Pak, Pendiam. ini Kalau buat lapar Bapak pasti meong. Oh, Bapak yang mungkin udah kasih makan terus kali nggak usah Ya. repot gitu ya. Kayak kucing di rumah saya itu yang satu tuh diem anteng banget. ada. Bener-bener kalau kita ganggu dia berbunyi, itu doang loh sedikit. Ada. Tapi Bisa gitu sisanya ya? tuh dia memang kalem karena makanan sudah tersedia dong, nggak usah ngeong-ngeong dong berarti ya Dok. Jadi ya. 15% kucing tidak agresif menjadi rezeki. Kita punya kucing sangat luar Oh biasa. gitu. 85%, 85 pasti Oh, agresif. wah, Oke, jadi langsung bukan ada karena lagi. sterilnya ya Pak ya, nggak ada urusannya. Oke, Baik. ada lagi ya Dok, kita jawab Ya, lagi ya. silakan. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat Iya. pagi. Iya, dengan siapa Pagi. di mana? Halo, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak, pertanyaannya dengan siapa di mana? Selamat pagi, Pagi. dari Cipinang. Ya, Ya. Oh iya, silakan Pak. Dari Cipinang, Pak. Iya. Silakan Pak pertanyaannya. Kalau mau steril kucing dengan pil KB bisa nggak, Pak? Waduh. Oke, kita tanyakan ya Pak. Bagus, Pak, Didengarkan pertanyaannya. jawabannya Keren. ya Pak ya. Ini Kreatif ya, Pak. Ini bukan Iya. ini sempat beredar ini ya ceritanya bahwa katanya bisa menggunakan pil KB-nya manusia. Betul atau tidak Dokter Setio? Isinya mirip, efeknya beda. Efeknya beda maksud jadi gimana, Dok? Artinya pada kucing diberikan hormon yang mirip dengan untuk KB-nya orang, itu berkecenderungan menghasilkan penggandaan sel yang akhirnya berakibat menjadi tumor. Oh, bikin tumor malah Tumor jadi. rindung telur atau tumor rahim. Maka satu-satunya jalan, tidak usah mengikuti KB-nya manusia. Kalau memang sudah tidak diinginkan, tidak apa-apa disteril. Itu Sterilkan bagian dari saja. kesehatan reproduksi. Kan kepengennya biar murah, Dok. Kucing itu gitu. setahun 4 kali beranak. Kalau 1 kali beranak 5 ekor sukses berarti setahun 20. Ya ampun. Hukum Pascal itu berjalan kelipatan. Itu kalau rescue-nya nggak banyak, di luar lebih banyak lagi. Sukses perkawinan alami tanpa perhatian kita itu kan ya luar biasa. Iya, tapi Dok mungkin supaya lebih jelas begitu ya, Iya. apa namanya proses steril tuh kayak gimana sih Dok sebenarnya Dok? Apa sih yang Untuk dikerjain steril? Mengangkat indung telur dan rahim. Kucing rahimnya 2, manusia 1. Oh, dua. Oh, Jadi yang diangkat Pantesan dua-duanya. keluarnya Makanya 5 banyak. lagi, Nah, 5 lagi ya. Aduh, iya, pantesan. betul. Oke, jadi Kalau Dok, yang jantan? Istilahnya multipara, beranak banyak. iya. Jadi dia satu ya Dok ya bahwa diangkat. Kalau yang Diangkat. laki-laki? Ini testisnya diangkat. Oh, jadi testisnya. udah pasti nggak bakalan Pasti, kemudian. tapi agresif tetap loh ya. Beda, agresif dengan Oke. kemampuan Kok dokter reproduksi. tahu ya pertanyaan yang titipan dari IG? Karena dia ngomong gini, kucing saya itu kan suka kencing sembarangan. Ya. Mau saya steril supaya jadi anteng. Nah, salah. Oh salah? Oh, Itu nggak ada agresif, hubungannya. gak ada hubungannya. Oh, jadi jangan ngarep ya. salah Maksudnya ya. setelah disteril terus aja kucingnya jadi Dia anteng. lebih Enggak. anteng ketika musim kawin, tidak punya hormon kawin, libido nggak naik, dia tidur. Oh, Iya. Oh, Hanya oke. itu saja, tapi selebihnya Sama aja. berkelahi ya tetap. Oke, Dok, kita kayaknya ada lagi nih Oke Kak deh. dari Instagram nih. Iya, Ada ya, yang Instagramnya kita tanya nih, keluarkan ya. Coba kita lihat mana nih dari Instagram ya. Nah, ini dia. Dari @jelitong. Dok, apa betul kucing ras rentan, kucing ras rentan kena penyakit ginjal? Apa sih penyebabnya? Monggo Dok. Tidak ada.
Oh, tidak ada ya. Nggak seperti itu ya, itu Tidak, hoax tidak, jadinya. itu bukan hoax, mungkin berita yang datang sampai diterima salah. Mungkin kurang minum kali dok Ya, sakit ginjal. kucing memiliki semua kucing ras maupun tidak ras ginjalnya 2. Oke. Ya semuanya kalau kena sakit ya rentan. Tapi bicara penyakit ginjal pada kucing biasanya karena apa dok? Penyebabnya karena apa, Dok? Agak sulit karena kucing itu kalau lagi istirahat kan diem ya, tidak ada seperti anjing actionnya luar biasa terus-terusan. Sehingga ketahuannya selalu terlambat. Oh, Dan stadium sakit ginjalnya itu bahaya. Selalu yang datang ke tempat praktek rata-rata udah stadium 3-4. Tapi itu karena kurang minum kah? Atau No. Bukan Karena ya, nggak ada. makanan. Kayaknya emang udah umurnya. Udah nih, umurnya. Coba cerita dong, Oke, Cahaya. ada lagi cahaya jiwa. Mantep banget yang namanya cahaya jiwa. Kalau ngambil kucing jalanan, sebaiknya gimana dan periksa apa sebelum dicampur dengan kucing yang di rumah? Oke, ini Itu ke, ini bagus. ke Mbak Noni terus ke Dokter Setio. Iya, ya. siap. Mangga. Jadi kalau sampai kita nih sayang sama ada ketemu kucing, kesian nih gitu ya, terus kita apakan? Sebaiknya sih jangan langsung digabung, karena kita yang pertama-tama mesti dicek yang cepat menular itu biasanya kutu, Iya. cacingan. Cacingan juga ya? Iya, dan sakit kulit ya, Ya, Dok. Biasanya ada skabies itu kutu di bawah kulit itu Ya. Cepat nularnya ya? gatel banget, kesian. Ya. Jadi pertama-tama sebaiknya diobati itu dulu atau dipisah. Dipisah dari Berapa lama tuh, kucingnya. Mbak? Pertama-tama nih kalau kita biasanya kasih obat cacing dulu dan obat kutu. Selain sebelumnya dicek suhu dulu ya. Oh, kayak masuk Takutnya mall dia ya? demam apa Kayak enggak? masuk mall. Gini ya. Iya, iya. Cek suhu dulu. Terus kasih obat cacing, obat punten ya, Dok. Kalau memang benar Diterusin ini tadi, terusin. Iya, Tenang tadi. aja, tenang aja. ini biasanya kita bisa langsung bawa ke klinik juga. Ya. Tapi kalau memang malam-malam klinik tutup, yang harus kita lakukan itu obat cacing, obat kutu. Plus jangan dicampur sama Kucing peliharaan kita yang betul, lain. betul. Oke. Dan karena dia bukan selain itu aja, kali aja dia bawa virus yang lebih Nah, itu dia. lebih berat ya. Lebih berat. Nah, Dokter Setio gimana, Dok? Kita misalnya gini, kan semalam udah ketahuan nih kita rapikan seperti itu, terus besok kita bawa ke Dokter Setio. Terus apa kemudian, Dok, yang dikerjakan? Saya selalu menyarankan ketika mengadop dari luar yang tidak jelas, bukan dari sebuah rescue area. Kampungan ya. Umumnya saya menyarankan rawat sendiri dulu di depan rumah. Lalu Jangan dibawa masuk kalau maksudnya saran-saran ya. dari kami sama dengan terutama adalah dilihat apakah dia membawa penyakit infeksi ganas, terutama flu. Flu kucing itu ganas banget dan Flu susah kucing tuh sekali. ganas, Dok. Flu kucing ganas. Beda dengan flu orang 5 hari minum Panadol bisa sembuh. mematikan ya, Dok. Ya, jadi flu Tapi kucing gejalanya- bukan flu COVID manusia, bukan beda Bukan lagi. COVID, Flu bukan kucing COVID, itu ah. varian. Itu dalam keadaan flu itu maksudnya kucingnya sampai lemes Drop. banget kan? Iya, Apakah- karena bernafasnya mampet. Oke. Jadi Emang nggak bisa lewat mulut, Dok, dia, Dok? bisa, tetapi kalau sudah fatal pada umumnya mulut pun akhirnya kan nggak makan, harus Iya. diinfus toh. Oh, Jadi ya kalau kucing sakit ampun. pernafasan lebih banyak pakai mulut bernafas, tapi akhirnya nggak bisa terima makan. Oke. Kan rebutan dengan bernafas. Iya. Nah itu dia nggak bisa, pasti nolak dua-duanya. Pernah juga dok ada kucing yang itu bersin-bersin. Ya, Itu betul. apakah Flu termasuk- masuk kategorinya. Oke. Kategori flu. Hanya itu tanda atau gejala saja. Iya. Seringkali flu yang ganas itu flu herpes. Herpes. Ya, flu herpes. Tapi itu ini ganas. semua nggak nular ke kita? Enggak. Enggak ya? Enggak, sama Kalau yang sekali. kutunya nular nggak, Dok? Kutu loncatnya iya. Ulang dok. Gimana, Dok? Loncatnya? Kutu sifatnya meloncat ya. Melenting gitu ya dari badan loncat ke orang atau Ini nih saya masih... cengkeramannya yang bukan menular, cengkeramannya memang menuju ke orang, tapi dia nggak ngisep darah. Jadi Bukan kita, nyamuk. terus kita gatel. Oh, jadi gini pemirsa nih, yang nanya berkali-kali ini kan kalau mama muda, anaknya itu tidur barengan sama si kucing. Ya. Kalau si kucing punya kutu, Kutu. anaknya bisa kena juga, digigitin kutu juga. Kalau kutunya jenis kutu loncat, kan kutu Oke. banyak. Jadi nih, yang tadi nih masakan, ya ini ngirimnya lewat IG saya Ya. nih Dok, gini. Ya. Katanya pas lagi bersihin itu ada kecil-kecil. Ya. Berarti itu yang model loncat berarti. Kutu yang ganas malah kutu skabies yang hidupnya tadi ceritakan di bawah kulit, itu yang ke orang. Bisa ke orang juga. Kalau Ya. jamur dok gimana? Sama. Jamur juga bisa Ada berarti ya? satu jenis jamur yang namanya ringworm itu kalau kena ke kucing harus dipisah dulu, diobati dulu, jangan digendong-gendong, pasti kita akan bentol-bentol merah, Ya. bulat, nah itu pasti nular. Oke. Aduh. Jamurnya yang nular, bukan kucingnya. Bukan kucing. Tapi ini dok, tadi kan dokter bilang dipisahkan dulu tuh ya. tadi Iya, gambarnya iya, sama. betul. Berapa lama dok? 1 minggu kalau saya saran saya. 1 minggu. Karena posisinya mengamati penyakit menularnya. bukan- Karantinanya dok ya 1 minggu Obat ya? cacingnya sudah, lihat kutunya sudah, tapi Iya. penyakit menular datangnya pelan-pelan. Kelihatannya sehat, seminggu kemudian ambrol. Tapi sih kalau Nah kucingnya di rumah kan berantakan akhirnya. sebenarnya sih kalau memang udah niat kemudian dipelihara lebih jauh, Ya. sebaiknya sih setelah 1 hari ya dibawa ke dokter hewan. Makanya untuk Rata-rata vaksin. iya. Iya kan Betul. vaksinnya
vaksinasi Paham. dan lain-lain lah, semua pasti. Iya, Jadi paham itu. sama kitanya benar-benar kemudian terawat dengan baik. Iya. Kayak tadi loh si Casper tadi kan Iya. cakep banget walaupun Iya. dia Ya. ternyata ya kakinya cuma dua. Iya. Oke, masih boleh bertanya loh pemirsa. Telepon masih kita buka di sini. IG juga nanti kita akan bacakan lagi pertanyaannya. Tapi kita mesti jeda sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Ya, tetap selalu sehat. Kalau dokter, karena sehat itu Asik. Nah, pemirsa, sebetulnya tadi kita mau buka nih langsung sama videonya Ya. Mbak Noni waktu menyelamatkan anjing. Ini banyak banget ternyata. Bukan cuma 1-2, puluhan nih ya. Tapi tetap aja kita akan masih membicarakan mengenai cara merawat anak bulu di Halo Dokter Ya. karena sehat itu asik. Dan kayaknya udah ada nih Kak. Langsung kita bisa lihat nih ya tayangannya. Silakan langsung. Jadi ini kalau misalkan ambrol, Iya, tapi sedih juga loh ngelihat yang punyanya tadi ya sambil sayang apapun sekali. apapun ceritanya dia pasti punya ikatan kan. Kalau sama anjing kan beda tadi. Kalau kucing kan setianya sama makanan. Kalau anjing kan sama si pemilik gitu ya, si majikannya. Nah, jadi sebetulnya sekarang di tempatnya Mbak Noni ini udah ada berapa banyak kucing, ada berapa banyak anjing? Saat ini anjing ada 90 ekor lebih, Ya tapi Allah, belum banyak mencapai banget. 100. Kalau kucing 150 lebih. Oke, pertanyaan lebih jauh. Kalau kita misalkan mau datang ke sana, mau ikutan jadi pemelihara kucing gitu, pakai syarat-syaratnya nggak? Adopter ya. Adopter ya, Iya, syaratnya? Adapter. Ada dong, ada. Ada syaratnya apa tuh? Syaratnya itu yang pasti, ini saya sekalian mau menyampaikan acuan merawat hewan. Boleh, Mbak Noni. Kita tuh punya 5 azas kesejahteraan hewan. Lebih dikenal dengan 5 freedom. Itu ini sebenarnya ini aja acuannya dalam memelihara hewan. 5. 1, bebas dari rasa lapar dan haus.
Artinya kita Bisa ngasih makan terus. memberikan Kita makan harus betul rutin, ya. bebas dari rasa sakit. Artinya jika hewannya sakit atau terluka Harus kita cari diobati pertolongan, atau ya. dibawa ke dokter. Dokter. Lalu bebas dari rasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu artinya hewan itu tidak boleh 24 jam di kandang. Oke. Kalau hujan jangan kehujanan, kalau panas jangan Kepanasan. kepanasan. Pegang dulu 3, baru 3 Dua- ya dua Mbak. Kita lagi terima ya. telepon dulu ya Mbak. Halo. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat Pagi. Pak. Parno dari Bogor. Mau Silakan. tanya, Silakan. itu pagi juga. Mau tanya kutu tikus atau pinjal tikus bisa pindah ke kuping atau sebaliknya gitu. Oke, Dari tikus ke kucing ya Pak? Dari tikus Iya. ke? Iya. Ya, Atau baik. sebaliknya. Baik, Oke, terima kasih. terima kasih, Mas Terima kasih Parno. Pak pertanyaannya. Oh, Gimana dok? Apakah penyakit kita dari jawab dulu ya Mbak Noni, kita masih baru 3 dan kita ulang lagi. Gimana? apakah dari penyakit dari tikus bisa pindah ke kucing? Ada. Leptospira misalkan. Oh, kuman ya berarti ya, Sakit dok? kuning ya, itu kuman bakteri. Ada. Oke. Gejalanya gimana dok gejalanya? Sakit kuning. Jadi kuning. Nah, leptospira itu menyebabkan sakit kuning. Pada tikus dia tidak ada masalah, tapi kencingnya dijilat oleh kucing. Dalam waktu sekejap kucing bisa. Tapi si kucing nggak kan kalau racun aja kan dia pintar tuh ya dok ya. Dia minum air soalnya. Oh di Dan airnya bakteri itu. kan tidak bau apapun. Nggak berasa ya. Jadi dia ketika minum ternyata itu bercampur dengan air kencing tikus. Oh baik. Nah, itu bisa. Jadi bisa ya Pak jawabannya bisa. Begitu Bisa. kelihatan Yang paling kucingnya jelas sakit. kalau ya. musim hujan. Oh. Banjir kali gitu ya. Karena kan suka minum sembarangan, pokoknya Iya. air tergenang dia minum Iya, itu kucing. Tikus mati, kucing juga akan hanyut, Iya. kemudian bisa rescue. Oke. Tapi ini mematikan ya dok? Ya, Mematikan ya? sangat. Wow. Jadi kalau udah kelihatan kucingnya sakit, Ya. sesuai dengan azasnya Mbak Noni tadi, Yes. ya udah dibawa ke dokter. Iya. Jadi pertama kali adalah bisa kasih makan, kasih minum. Iya. Yang kedua kali bebas dari rasa Sakit. sakit ya. Berarti kalau sakit yuk kita obatin. Iya. Yang ketiga adalah tadi yang penting tuh nyaman. Jadi nggak bisa di kandang 24 jam. Betul. Nggak boleh kepanasan, nggak boleh kehujanan. Betul. Nah terus kemudian Lalu yang keempat bebas rasa takut. Rasa takut itu biasanya disebabkan oleh stres. Nah stres ini ya kan yang tadi yang Ya, telepon tadi ya ya. sampai nggak bunyi. betul, stres itu jelas berlawanan dengan kondisi sejahtera kan. Iya betul. Jadi lalu Tapi, yang kelima, Mbak, maaf Mbak, kalau yang kayak tadi stres-stres gitu kita bawa ke dokter hewan juga, ke dokter, ini mah dokter jiwa hewan kan Psikolog nggak hewan, ada ada. psikolog hewan kan? Gimana tuh ya dok? Pengertiannya kan kepancing dengan lingkungan ya. Lingkungan kan akan mempengaruhi sifat gerak kucing. Stres itu bisa tidur diem saja, stres bisa kabur. Kabur ya akhirnya hilang lagi. Barangkali walaupun kita menganggapnya kan kita bawa ke dokter, kita mau di steril, tetap aja buat dia trauma gitu sebetulnya. Perasaan tidak nyaman salah satunya kan stres. Stres itu lingkungannya nggak disenangi ya ada. Ya udah. Ternyata repot juga ya. Yang terakhir apa Mbak? bebas mengekspresikan sifat alaminya. Maksudnya gimana tuh dia Mbak? mau Maksudnya, melukis Mbak. disuruh nyanyi gitu apa gimana? Ya kan kalau kucing sifat alaminya karakternya mengasah kuku. Oh iya. Iya, sofa-sofa tuh biasanya Sofa suka. udah hancur di rumah, Udah hancur alhamdulillah. sofa. Kalau anjing menggonggong gitu. Oh, Itu jadi maksudnya ada- gini, dia mau menggonggong, dipakein itu supaya dia nggak bisa gonggong gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Atau Kasihan ada amat kalung sih. yang bisa Nyekek Makanya banget. terlalu kencang ya. jadi ya gitu deh. Jadi Jangan ya, aduh jangan dong pemirsa, kasihan kan ya, gitu ya. Oke. Katanya katanya salah satu di agama itu katanya yang doain kita tuh yang kita pelihara juga loh. Oh, kita masuk ya Kak ya? Tapi kan dia kan setianya sama makanan. Doain makanan. Ya, saya langsung bingung. Oke, Aduh, Kak, gimana ya? ngomongin doa nih ada di Instagram juga nih. Oh, nggak nyambung juga ya. Silakan di Instagram ini dari Dimas @Hendra. Kucing saya jantan, umur 1,5 tahun, jenisnya Himalaya, tapi belum birahi, belum mau kawin maksudnya ya. Ini normal apa enggak nih dok? Kok dia nggak birahi-birahi gitu loh dok, Iya, maksudnya gitu. dok? Ya, harus ada betina yang birahi baru dia datang. Oh harus Oh, sama kalau birahi jantan ya? tuh- Iya, jantan nggak birahi. Oh gitu. Kepancing. Jadi Betina mengeluarkan feromon, hormon khusus pemancing birahi cowok. Baru lah kalau tidak ada kan musimnya. Kalau gitu gini, bisa nggak dibawa jalan-jalan ke tempatnya? Mbak Noni nih misalkan. boleh nggak? Kalau lagi tidak musim kan juga tetap nggak Oh birahi. nggak mau, tetap juga. Tapi memang ada jantan mandul ya ada.
Soalnya gini dok, ada yang bilang kalau kucing jantan lagi birahi itu suka pipis sembarangan, berarti bukan ya? Ada. Oh, benar. Rasa ingin mengejar ceweknya kan berarti dia Tapi kan dia terkencing-kencing. kepancing dulu. Oh, mesti ada pemancing. Ada, Oh, mungkin ada feromon lewat kali itu ya. Oh iya. Cuman feromon ya dok, kalau bunyi si Betul. kucing yang betina dia nggak bikin itu, feromon tetap. Iya, feromon itu dikeluarkan tanpa suara, keluar dengan sendirinya dari musimnya. Jadi ada yang lewat. Iya, ada yang lewat Betul. gitu ya, lewat itu. Ini oke. mungkin testisnya kecil, tidak terproduksi hormon kejantanannya untuk memancing libido. Mungkin, kalau itu penyakit mungkin. Oke. Tapi kalau Masih dia salah mungkin ada paham, penyakit, tapi ya. kemungkinan yang paling gampang adalah memang nggak Belum ada yang mancing. Belum ada jodohnya gitu. berarti. belum jadwalnya. Belum ada. Di tempatnya Mbak Noni kebanyakan semua udah disteril ya Mbak? Yang Semuanya. Iya. 100% sudah disteril. jadi nggak bisa dibawa-bawa ke sana, nggak bisa. Iya, betul. Jadi kita sebelum masuk ke shelter, ke penampungan, kita pasti lakukan prosedur dulu. Vaksin, steril, bebas kutu, bebas sakit kulit. Iya tadi cakep-cakep kayak gitu. Iya, Jadi nggak bisa besanan. nggak bisa. Jadi buat Mas Dimas Hendra ini mungkin kalau mau cari pasangan untuk kucingnya lewat Tinder kali ya. Ya, kucing yang judulnya Ada lagi Miau. nih. Satu lagi dari Endas Tiani Ingtias. Pagi, bagaimana cara membedakan suara meong-meongnya kucing? Karena kucing saya berumur 10 bulan, jantan, Persian flat nose. Kalau malam kadang meongnya gede banget suaranya. Itu gimana dok cara kita ngebedain tadi yang dokter Setio bilang? Ini lagi Kita meong kan mesti stres, ngerti, meong pengen bahasa kawin, apa gimana dok? Ada kamusnya, kamus meong. Kamus besar bahasa gini, kucing. mengenal kucingnya sendiri kan diawali dari kecil loh. Jadi tidak mungkin saya menjawabnya dalam posisi seperti apa meongnya besar banget. Iya. Musim kawin, kucing betina secara spontan tanpa ada kendali akan meong-meong ketika memancing cowok datang. Tapi dia jantan. Loh iya, tapi kan harus ada betina dulu memancing, maka jantan rame. Oh, jadi bisa juga Ya. nih lewat nih misalkan betinanya ya. begitu sudah puncak minta dikawin, jantannya pada diem semua, tiba-tiba Iya. terjadi perkawinan. Tapi sebelumnya rebutan suara. Oh, feromonnya keluar nih. Wah, terus kompetisi bunyi. dimulai. Jantan rame, seru jantan iya. rame, tapi belum Perkucingan. waktunya pacaran nggak bisa, pasti Ini kan berkelahi. kucing kan banyak ceritanya dok. Kalau anjing sama gitu juga nggak dok? Ya, anjing kan setahun 2 kali, jadi jarak Jauh. anestrusnya, jarak tidak ada kejadian perkawinan kan panjang. Saya tuh kan kalau jalan kaki tuh kan ngasih makan yang stray cat. Yes. Ini kadang-kadang gini, baru hamil. Iya. Udah hamil lagi dia. Makanya setahun 4 kali kan punya. Oh, hamilnya. pantesan anaknya banyak. Iya. Lahirnya 2 kan? Lalu dok, Makanya langsung banyak. induknya hamil lagi, anaknya yang pertama ini udah Udah hamil hamil juga. lagi. Ah. Sampai pusing kita ngasih. Sering. Kenapa jadi hamil semua kayak Iya. rumah sakit bersalin di sini. Hamil Karena semua. kucing betina itu 4,5 bulan sudah bisa mengeluarkan feromon. Betul. Nah, tapi dok gini, kalau dia misalnya dia ngeluarin anak nih 4 ya dok, kan Ya. kebanyakan 4 ya dok. Ya. 4 perempuan lakinya kebanyakan perempuan atau kebanyakan laki atau nggak tahu dok? Nggak tahu. Oh, jadi nggak ada ininya Tidak ya ada, dok ya? tidak ada. Di dalam satu kromosom itu variannya tinggi sekali. Iya. Bahkan satu warna hitam tiba-tiba lahir putih hitam. Nah itu kenapa bisa begitu dok? Ya karena gennya variannya tinggi banget dari keturunan. Oh bukan Dari dicampur sama jantan lain ya? atas. Saya Oh. Makanya pikir, jangan iya, saya pikir kecewa. begitu. Hitam Banyak mulus, yang pacaran iya, dengan hitam nyampur mulus, adonan. lahirnya putih. Jangan sedih ya pemirsa. Ini kayaknya satu episode sendiri menceritakan mengenai gimana warna kucing. Iya. Karena biasa banyak yang pengennya gini keluarnya dapet. kok nggak begitu Iya. ya. Dipikirnya gini, pasti ini selingkuh nih sama yang gitu kan ya. Bulunya. Iya mikirnya Oh, gitu. ternyata bukan karena selingkuh, Warna bisa rambut, ada. bukan bulu ya rambut ya. Oh, Warna rambut itu kan ekspresi ya, warna fenotip luarnya doang. Dalamnya gennya kan bervariasi, numpuk-numpuk. Kebetulan pas kawin yang keluar tumpukan yang utama. Oh, ih lucu banget sih. Ini apa ini? Ada apa ini? Ya ampun, ada sih ya. Nah, ada sampai diingetin begini jadi nggak enak Dok, ya. sebelum tutup ada pantun dok. Boleh, Boleh sip. banget. Daun kemangi dimakan wawan. Cakep. Wawannya Brang. Iya. Buat kalian pecinta hewan, sayangilah semua binatang. Oh coba mana? Apa? Si Ari makan bakwan, Yes. makan bakwan rumput lulu. Cakep. Kalau kalian pecinta hewan, sayangilah dan rawatlah selalu. Lagi bener banget, ya nggak berantem, pantunnya juga bener, alhamdulillah. Tumben. Mbak Noni terima kasih banyak. Nanti kalau Terima misalkan kasih. mau tahu lebih jauh nih pemirsa, kita akan bagiin kok. Ada Instagramnya nanti ya, betul kemudian banget. juga ada nomor teleponnya, boleh dikejar yang mau barangkali memelihara hewan dari tempatnya Mbak Noni ya. Iya. Terus dokter makasih ya dok ya, Siap. tiba-tiba pinter loh dok kita dok. Iya, jadi banyak tahu. Karena kan
Iya. orang gitu ya manusia ya. Dan baru sekarang tahu karena banget. memang kita ngomongin anabul, kita nanti nutupnya dengan bahasa meong. Silakan. meong. Iya, Taruh jangan ada ya. lagi nih buat pemirsa yang memang ketinggalan gitu kan tadi nggak dari awal atau pengen nonton nih yang kemarin-kemarin juga ketinggalan bisa banget nonton di siaran ulang di YouTube TVRI Nasional Iya. gitu. Selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat 9.30 sampai 10.30 yang di TVRI ya. Ya, tetap di Indonesia Sehat karena saat itu Asyik. Dadah. Salam.